Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang perusahaan dalam kesulitan keuangan. Anggota kami ada 4 orang, yaitu Harenza Fania Nur Farahanim, Norotu Sadia, Wanda Amelia Susanto, dan Rosa Maulidia Santi. Langsung saja ke materi pertama, yaitu Rosa Maulidia Santi. Silahkan. Suatu perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan ketika 1. Kerugian operasi terus-menerus. 2. Kemunduran pembayaran kredit oleh pelanggan. 3. Pengelolaan modal kerja buruk. 4. Tingkat penjualan rendah. Dan yang kelima yaitu kesulitan membayar hutang. Tindakan yang harus dilakukan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yaitu tindakan non-yudisial dan tindakan yudisial. Tindakan non-yudisial ini meliputi 1. Perjanjian restrukturasi utang, 2. Manajemen komite kreditor, dan yang ketiga yaitu pengalihan aset. Adapun tindakan yudisial ini meliputi 1. Penundaan pembayaran, yang kedua pernyataan kebangkrutan dan likuiditas. Tindakan non-yudisial. 1. Perjanjian restrukturasi utang meliputi yang pertama, perpanjangan waktu jatuh tempo utang. Yang kedua, meminta penurunan suku bunga utang. Yang ketiga, meminta modifikasi persyaratan dalam kontrak utang. Dan yang keempat yaitu perjanjian komposisi. Kreditur akan segera menerima pembayaran, tetapi dalam jumlah yang lebih kecil. Kemudian yang kedua yaitu manajemen komite kreditur, yang meliputi 1. Kreditur membantu debitur mengelola pembayaran utang paling efisien. Yang kedua, kreditur membentuk komite kreditur yang bertugas memberikan nasihat dan pedoman kepada pihak kreditur. Yang ketiga yaitu kreditur dapat mengambil alih operasi perusahaan. Adapun yang ketiga dari tindakan non-yudisial yaitu pengalihan aset. Pengalihan aset keuangan dianggap sebagai penjualan hanya jika pihak yang melakukan pengalihan telah menyerahkan kendali atas aset yang dialihkan tersebut. Contohnya yaitu debitur melakukan anjak piutang usaha dengan nilai diskon dan dengan kontrak bersyarat atau tanpa syarat. Adapun tindakan yudisial yaitu 1. Penundaan pembayaran. Pihak debitur memperoleh perlindungan yudisial selama periode rehabilitasi. Kemudian yang kedua, pernyataan kebangkrutan dan likuiditas. Pernyataan kebangkrutan dan likuiditas sering dilakukan oleh truste yang ditunjuk oleh pengadilan. Aset debitur dijual dan kewajibannya dilunasi bersamaan dengan likuidasi perusahaan. Penundaan pembayaran. Yang pertama yaitu memungkinkan untuk perlindungan legal dari tindakan kreditur selama periode rehabilitasi. Kemudian yang kedua yaitu periode rehabilitasi adalah periode yang diperlukan untuk mereorganisasi perusahaan debitur dan mengembalikan operasi perusahaan ke tingkat yang menguntungkan. Yang ketiga yaitu reorganisasi, dilakukan oleh pengendalian niaga truste, sering diangkat oleh pengendalian untuk mengarahkan proses reorganisasi. Reorganisasi. Petisi harus membahas mengenai alternatif untuk melikuidasi debitur dan membagikan penerimaan kas yang diperkirakan kepada para kreditur. Rencana reorganisasi harus mencakup penjelasan lengkap mengenai tindakan yang diharapkan akan dilakukan oleh debitur selama periode reorganisasi dan bagaimana tindakan ini akan menjadikan kepentingan terbaik bagi debitur dan kreditur. Pernyataan pengungkapan dikirimkan kepada seluruh kreditur dan pihak-pihak lain yang berwenang.
Sifat neraca perusahaan saat reorganisasi yaitu kewajiban prapetisi yang akan dikompromikan sebagai bagian dari neraca reorganisasi harus dilaporkan secara terpisah dari kewajiban yang tidak akan dikompromikan. Kewajiban harus dilaporkan sebesar perkiraan jumlah yang diperbolehkan oleh pengadilan niaga dilakukan, maka klaim tersebut harus diungkapkan dalam catatan kaki. Ketentuan khusus laporan laba rugi untuk perusahaan dalam reorganisasi yaitu 1. Jumlah dalam laporan laba rugi yang berkaitan langsung dengan reorganisasi seperti biaya jasa hukum dan kerugian atas penjualan aset harus dilaporkan secara terpisah sebagai pos reorganisasi pada periode terjadinya, selanjutnya diatur dalam PSAK 1. Yang kedua yaitu sebagian pendapatan bunga yang diperoleh selama proses reorganisasi merupakan hasil dari debitur yang tidak diwajibkan untuk melunasi utangnya dan menginvestasikan sumber daya yang tersedia pada instrumen yang menghasilkan bunga. Yang ketiga yaitu laba bersaham diungkapkan. Laporan arus kas sebuah perusahaan dalam reorganisasi yaitu PSAK 2 tentang laporan arus kas lebih menyarankan penggunaan metode langsung untuk menyajikan arus kas dari aktivitas operasi. Namun, jika metode tidak langsung yang digunakan, maka perusahaan harus juga mengungkapkan secara terpisah arus kas dari aktivitas operasi yang berkaitan dengan proses reorganisasi. Arus kas yang berkaitan dengan reorganisasi harus dilaporkan secara terpisah dari arus kas yang berasal dari operasi rutin. Akuntansi permulaan baru. Pandangan dasar reorganisasi adalah merupakan permulaan baru bagi perusahaan. Sulit untuk menentukan apakah penundaan pembayaran menghasilkan entitas baru, di mana akuntansi permulaan baru yang harus digunakan, atau apakah reorganisasi menghasilkan kelanjutan entitas yang lama. Pelaporan permulaan baru harus digunakan pertanggal konfirmasi rencana reorganisasi jika dua kondisi berikut ini terjadi. 1. Nilai organisasi aset dari entitas yang akan muncul sesaat sebelum tanggal konfirmasi lebih kecil daripada total seluruh kewajiban dan klaim pasca petisi. 2. Pemegang saham dengan hak suara yang ada sesaat sebelum konfirmasi menerima kurang dari 50% saham dengan hak suara dari entitas yang muncul. Hal ini menandakan bahwa pemegang saham lama telah kehilangan kendali atas perusahaan yang akan muncul. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Wanda. Iya, terima kasih Mbak Rosa. Materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu tentang perusahaan yang tidak memenuhi syarat akuntansi permulaan baru. Perusahaan harus menentukan apakah asetnya mengalami penurunan nilai. Perusahaan harus melaporkan kewajiban sejumlah nilai sekarang, jumlah yang akan dibayarkan. Dengan keuntungan atau kerugian dari penilaian kembali, kewajiban dicatat sebagai pos biasa atau pos luar biasa. PSAK nomor 58 yaitu mengenai tentang penghentian operasi, maksudnya yaitu perusahaan yang tidak memenuhi untuk akuntansi permulaan baru mencatat biaya restrukturasi seperti biaya penutupan pabrik dan pengurangan tenaga kerja, menggabungkan beberapa sisa operasi dan sebagainya. Memperbolehkan pengakuan kewajiban atas biaya terkait dengan berhentinya atau aktivitas pelepasan pada saat kewajiban tersebut terjadi. PSAK nomor 48 yaitu penurunan nilai aset. Aset tetap yang dimiliki dan digunakan, aset tetap yang akan dilepaskan dengan menjual. Kerugian penurunan nilai dari aset tetap yang dipegang dan digunakan diakui hanya jika nilai aset lebih kecil dari estimasi arus kas dari operasi didiskontokan selama masa manfaatnya. PSAK nomor 57 yaitu keputusan manajemen untuk melepaskan segmen usaha.
Aset jangka tetap yang akan dihapuskan dengan penjualan akan dinilai kembali menjadi nilai terendah antara nilai tercatat atau nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Rencana reorganisasi. Rencana reorganisasi umumnya terjadi dari sebuah dokumen terperinci dengan pembahasan penuh mengenai tindakan-tindakan utama yang akan ditempuh selama proses reorganisasi. Selain tindakan-tindakan utama ini, manajemen juga harus berproduksi dan menjual produk, menagih piutang, dan menjalankan operasi harian lainnya. Berisi tentang penghapusan operasi yang tidak menguntungkan melalui penjualan atau likuidasi, restrukturisasi utang dengan kreditor tertentu, revaluasi aset dan kewajiban, pengurangan atau penghapusan klaim pemegang saham terdahulu, dan penerbitan saham baru kepada kreditor atau pihak lainnya. Ilustrasi dari reorganisasi yaitu pada tanggal 2 Januari 2017 atau 20X7 manajemen PT Induk mengajukan petisi pada pengendalian niaga dalam rangka penundaan pembayaran untuk memperoleh penanggungan pembayaran utang dan waktu untuk merehabilitasi perusahaan serta mengembalikan pada operasi yang menguntungkan. Pengendalian niaga menerima petisi tersebut dan PT Induk menyusun rencana reorganisasinya. Rencana ini diajukan pada tanggal 1 Juli 20X7 dan pernyataan pengungkapan dikirimkan kepada seluruh kreditor dan pihak-pihak lain yang terpengaruh pada tanggal 31 Desember 20X7. Perusahaan menyajikan laporan keuangan untuk periode fiskal tahun 20X7 yang tercantum di dalam penundaan pembayaran. Pengadilan Niaga menyetujui rencana reorganisasi pada tanggal 2 Januari 20X8 dan proses reorganisasi diselesaikan pada tanggal 1 April 20X8. Neraca PT Induk pada tanggal 31 Desember 20X6 akan disajikan dalam figur 17.1 dan rencana reorganisasi akan disajikan figur 17.2 beserta laporan keuangan yang telah diaudit dan pengungkapan lain yang diminta oleh pengendalian niaga. Figurnya nanti ada di slide selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu sebelum rencana reorganisasi disetujui, PT Induk masih terus beroperasi di bawah perlindungan petisi penundaan yang diberikan. Perusahaan hanya melakukan pembayaran yang telah disetujui oleh pengadilan untuk kewajiban prapetisi. Satu-satunya pembayaran yang disetujui oleh pengadilan untuk kewajiban prapetisi adalah pembayaran sebesar 2 juta atau utang hipotek. Masalah pelaporan yang paling penting adalah jumlah reorganisasi harus dilaporkan secara terpisah dari jumlah operasi lainnya. PT Induk menyusun laporan keuangan berikut per tanggal 31 Desember 20X7. Neraca figur 17.3, laporan laba rugi figur 17.4 dan laporan arus kas di figur 17.5. Ilustrasi reorganisasi selanjutnya yaitu pada tanggal 2 Januari 20X7 manajemen PT Induk mengajukan petisi pada pengadilan niaga dalam rangka penundaan pembayaran untuk memperoleh penangguhan pembayaran utang dan waktu untuk merehabilitasi perusahaan serta mengembalikan pada operasi yang menguntungkan. Neraca PT Induk pada tanggal 31 Desember 20X6 akan disajikan pada figur 17.1. Bisa dilihat itu skemanya. Selanjutnya yaitu figur 17.1. Di situ diketahui asetnya yaitu sebesar 2 juta. Terus efek yang didapatkan dipasarkannya sebesar 8 juta. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Terus hasil akhirnya total aset yaitu sebesar 175.000. Dan yang kewajiban yaitu utang usahanya sebesar 8 juta. Terus figur 17.2 PT Induk rencana reorganisasi berdasarkan Undang-Undang Kepailitan tentang penundaan pembayaran diajukan pada tanggal 1 Juli 20X7. Bisa diperhatikan ya. Dan selanjutnya yaitu figur 17.3.
PT induk berada di bawah penguasaan debitor neraca. Kasnya sebesar 40 juta dan sampai total asetnya yaitu 180 juta. Dan kewajibannya mempunyai total pemegang saham yaitu 180 juta. Untuk yang figur 17.4, PT induk berada di bawah penguasaan debitor lapor laba rugi. Penjualannya yaitu sebesar 120 juta. Beban-bebannya sebesar sekian itu tadi. Terus kerugian bersihnya yaitu minus 18 juta. Dan figur 17.5-nya arus kas yang diperoleh dari aktivasi operasi. Kas yang diterima dari pelanggan yaitu 133 juta dan selanjutnya. Dan kas pada tanggal 1 Januari 20X7 itu 2 juta, sedangkan kas pada 31 Desember 20X7 sebesar 40 juta. Materi selanjutnya atau materi ketiga akan disampaikan oleh Mbak Enim. Selanjutnya ada figur 17-6, bisa dilihat seperti yang ada di slide. Kemudian slide berikutnya menjelaskan tentang figur 17-7, pengaruh rencana reorganisasi terhadap neraca perusahaan. Di debit sebesar jumlah yang tidak dialokasikan pada aset lain. Kelebihan nilai reorganisasi dilaporkan sebagai aset tidak berwujud berdasarkan PSAK 19. PSAK 19 menyatakan aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas harus diamortisasi selama umurnya. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tersebut harus diuji untuk penurunan nilai paling tidak tiap tahun untuk menentukan apakah aset tersebut mengalami penurunan nilai dan harus mengakui kerugian untuk pengurangan nilai tercatat aset. Perhatikan bahwa jika sebelum melakukan reorganisasi, PT induk mempunyai goodwill yang ditentukan mengalami penurunan nilai, perusahaan akan mengakui kerugian penurunan nilai. Perencanaan reorganisasi tidak diharapkan untuk mempunyai goodwill karena goodwill terkait dengan potensi selisih lebih laba. Akan tetapi harus dilakukan penelaahan kasus demi kasus untuk menentukan apakah perusahaan tersebut mengakui adanya penurunan nilai goodwill. Ayat jurnal untuk mencatat revaluasi aset dan penghapusan defisit pada permulaan baru adalah sebagai berikut. 1 April 2018, efek yang dapat dipasarkan senilai 2 juta, aset tetap 7 juta, kelebihan nilai reorganisasi atas jurnal yang dialokasikan terhadap aset yang dapat disertifikasi keuntungan senilai 20 juta, pembebanan utang 41 juta berada di posisi debit, sedangkan di kredit persediaan sebesar 4 juta, saldo laba default sebesar 76 juta, mencatat akuntansi permulaan baru dan menghapuskan default. Undang-undang kepailitan. Likuidasi dilakukan oleh pengadilan niaga untuk kepentingan kreditor dan pemegang saham perusahaan. Maksud dilakukannya likuidasi adalah untuk memaksimalkan jumlah uang bersih yang diperoleh dari penjualan aset debitor. Aspek likuidasi yang paling penting adalah menentukan hak legal masing-masing kreditor dan menetapkan prioritas terhadap hak tersebut. Selanjutnya ada kelompok kreditor. Yang pertama, kreditor yang dijamin. Kreditor yang dijamin memiliki keterkaitan atau kepentingan pengamanan terhadap aset khusus yang seringkali disebut sebagai jaminan atau agunan. Seorang kreditor yang memiliki kepentingan hukum terhadap suatu aset khusus memiliki prioritas paling tinggi terhadap aset tersebut. Yang kedua ada kreditor dengan prioritas, merupakan kredit yang tidak terjamin, yaitu mereka yang tidak memiliki klaim jaminan terhadap aset tertentu yang memiliki prioritas lebih tinggi daripada kreditor yang tidak dijamin lainnya. Kreditor dengan prioritas dibayar terlebih dahulu dari uang yang tersisa bagi kreditor yang tidak dijamin.
Yang ketiga, kreditor umum yang tidak terjamin. Yang terakhir, prioritas terendah diberikan pada klaim oleh kreditor umum yang tidak terjamin. Kreditor-kreditor ini hanya dibayar setelah kreditor yang dijamin dan kreditor yang tidak dijamin tapi dengan prioritas telah dibayarkan sebesar ketentuan batasan hukum. Statement of Affairs. Laporan akuntansi dasar yang dimulai pada awal proses likuidasi untuk menyajikan perkiraan jumlah yang dapat direalisasi dari penjualan aset, urutan klaim kreditor, dan perkiraan jumlah kreditor yang tidak dijamin yang akan menerima sebesar hasil likuidasi. Statement of Affairs merupakan perencanaan yang disusun hanya pada awal proses kepailitan. Laporan memberikan informasi kepada kreditor dan pengadilan niaga mengenai perkiraan jumlah dana yang tersedia untuk masing-masing kelompok kreditor. Pada slide berikut bisa dilihat figur 17-8 pencatatan akuntansi Statement of Affairs. Pertimbangan tambahan akuntansi dan pelaporan trustee. Pengadilan niaga menunjukkan pihak trustee untuk mengelola perusahaan berdasarkan penundaan pembayaran jika terjadi kesalahan, ketidakjujuran, ketidakkompetenan manajemen, dan secara umum terjadi kesalahan manajemen. Dalam UU Kepailitan dan Likuidasi, pihak trustee umumnya memiliki tanggung jawab untuk melikuidasi perusahaan yang pailit dan membayar kreditor sesuai status legal mereka yang dijamin maupun tidak dijamin. Pihak trustee memeriksa bukti-bukti klaim kreditor terhadap perusahaan debitor yang pailit, yaitu aset bersih debitor. Pihak trustee mengambil alih hak atas aset debitor dalam proses likuidasi harus membuat laporan keuangan berkala yang diperuntukkan bagi pengadilan niaga. Ketika pihak trustee menerima hak aset, pihak trustee umumnya membuat catatan akuntansi untuk mencatat sebagai penerima. Catatannya berisi kewajiban trustee yang tercipta karena mengakui kepemilikan debitor atas aset yang telah diterima trustee. Akun yang baru ini dikredit sebesar nilai buku aset yang diterima umumnya dinamakan sebagai perusahaan debitor dalam posisi pihak penerima. Pihak trustee tidak mengalihkan kewajiban debitor karena masih tetap menjadi tanggung jawab kreditor secara hukum. Berikut ayat jurnal pembukaan pihak trustee untuk menerima aset perusahaan debitor, yaitu aset pada perusahaan debitor dalam posisi pihak penerima. Laporan realisasi dan likuidasi. Sebuah laporan bulanan yang disusun untuk pengadilan niaga. Laporan ini menunjukkan difusia yang dilakukan oleh pihak trustee yang dimulai ketika menerima aset debitor. Laporan ini menunjukkan 3 bagian utama, yaitu aset, pos-pos tambahan, dan kewajiban. Kewajiban debitor tidak dialihkan ke pihak trustee, akan tetapi pihak trustee bisa menimbulkan utang baru yang dilaporkan dalam laporan realisasi dan likuidasi. Aset yang direalisasikan merupakan aset yang diterima dari perusahaan debitor. Aset yang diperoleh merupakan aset yang berikutnya diperoleh trustee. Aset yang direalisasikan merupakan aset yang dijual oleh pihak trustee. Aset yang tidak direalisasikan merupakan aset yang masih berada di bawah tanggung jawab pihak trustee pada akhir periode. Kas umumnya tidak dilaporkan dalam pelaporan realisasi dan likuidasi karena laporan arus kas yang terpisah umumnya akan dibuat. Beban tambahan mencakup biaya administrasi trustee dan beban kas apapun yang dibayarkan oleh pihak trustee. Kredit tambahan mencakup beberapa pos pendapatan yang tidak lazim. Meskipun tidak mencatat kewajiban debitor, pihak trustee dapat menyelesaikan beberapa utang debitor dan juga dapat menimbulkan utang baru setelah masa penerimaan tanggung jawab. Kewajiban likuidasi merupakan klaim kreditor yang telah diselesaikan dalam periode berjalan. Kewajiban tidak dilikuidasi merupakan kewajiban yang masih ada selama periode pelaporan. Kewajiban yang akan dilikuidasi merupakan utang yang masih terdapat pada buku perusahaan debitor, di mana pihak trustee bertanggung jawab atas likuidasinya mulai pada tanggal penunjukan.
Akhirnya kewajiban itu muncul apabila terjadi kewajiban baru yang dilaporkan oleh pihak trustee. Di situ ada ilustrasi akuntansi dan pelaporan trustee. Pada tanggal 31 Desember, Abimanyu diangkat menjadi pihak trustee untuk bertanggung jawab atas proses likuidasi PT Induk. Dan itu bisa dibaca sendiri ya ilustrasinya. Dan selanjutnya ada figur 17-9, yaitu ayat jurnal trustee dan perusahaan debitor selama proses likuidasi. Itu jurnalnya bisa dibaca sendiri, dan adapun ayat jurnal penyesuaian di akhir periode, ada ayat jurnal penutup akhir periode. Dan selanjutnya ada figur 17-10, yaitu laporan realisasi dan likuidasi PT Induk. Abimanyu menerima laporan realisasi dan likuidasi 31 Desember tahun sekian hingga 31 Januari tahun sekian. Aset hendak direalisasikan. Ada itu akun-akunnya aset yang diperoleh. Bisa dilihat sendiri. Itu ada pengelompokan aset, beban, dan kewajiban. Bisa dibaca sendiri ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.